Wong-wong padha ngaram-ngaramke gamelan, ngaram-ngaramke wayang. Jarene nyong ki anggere ora kuat nanggap, ora bisa nanggap, ora sakaken cocot jarene nyong. Iya. Sing penting wong dakwah kuwe ruhul dakwah. Gambar yang berbentuk mujassadah, itulah yang dikatakan. Wong-wong padha ngaram-ngaramke gamelan, ngaram-ngaramke wayang. Jarene nyong ki anggere ora kuat nanggap, ora bisa nanggap, ora sakaken cocot jarene nyong. Iya. Sing penting wong dakwah kuwe ruhul dakwah. Ora kondingin hukume wayang primen, Mas. Soale apa-apa sing ora dilakoni Kanjeng Nabi ora bakal dilakoni karo wong Islam. Kowe jare munine bid'ah. Jajal takokna karo wong kuwi sing arane bid'ah kuwi apa? Jare nyong anggere ora ngerti masalah bid'ah, ora susah membid'ah-bid'ahkan wong. Masyarakat umum pada bingung. Intine primen? Sing penting pokoke ibadah kowe pernah loro. Siji ibadah mahdoh, lorone ibadah muamalat. Oh iya ya. Ki ngerlaka dalang-dalang sing bisa wani jawab perkara begitu ben kok dalang Tegal sing bisa jawab kaya kowe tak jawabe. Seneng ya kena, ora seneng ya dasare nyong wani iki rek. Oh iya ya. Terus primen ibadah mahdoh. Sing arane ibadah makdo kuwi ibadah sing kaitane contohnya kaya rukun Islam, Batir, ya. Rukun Islam. Dadi sing arane wong sembayang kuwi ora kena ana sembayang di kreativitas, sembayang di kolaborasi kuwi langka. Contohnya adzan. Terus adzan diwene gamelan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tandung tak tak jeleng ngono. Kuwi aja. Adzan jengleng. Oh, jadi kayak gue ya. Terus Allahu Akbar ki wis. Solu kama raaitumuni usolli. Allahu Akbar. Wis kayak gue bae orang kena Allahu Akbar. Wis sing arane bid'ah sing kaya gue. Oh iya ya Mas. Sing ngarane ibadah mahdoh. Tapi kalau yang namanya ibadah muamalat, bid'ah itu adalah kreativitas. Yang penting tidak melanggar dawuh Kanjeng Nabi, tidak melanggar tentang dawuh Gusti Allah. Wayang ki munggo sarana, wayang kuwi munggo wadah. Mbu wadahe wayang, mbu wadahe tahlilan, mauludan, rajaban, terus manakiban, terus kemudian selamatan, reok, ketoprak, ludruk, kesenian apapun. Yang penting di dalamnya ada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kayak gue. Oh iya ya. Dia wong Jawa loh. Islam turun di Arab. Tetapi kalau apa-apa yang berbau Arab dianggap Islam. Bupati Tegal yang pertama tidak setuju. Islam kui pedomane, Jawa tingkah lakune. Oh iya ya. Gambar yang berbentuk mujassadah, itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu. Apakah kucing, binatang, pokoknya bernyawa. Yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang.
Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang. Termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebetulnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu-Buddha itu tentang Bharata Yuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana? Kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Tadi tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama. Cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang. Mereka juga ngerti diskusikan para ulama. Patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis. Bukan bentuk berjasad. Makanya hendaknya kalau memang harus wayang. Yang wayang kulit ini. Bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan. Tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Dimulai daripada Wali Songo yaitu Sunan Kalijogo. Jadi gambar yang sifatnya tipis itu kan kulit namanya tipis itu bukan digolongkan sebagai mujasad. Itu ada makna, ada maksud di balik itu semuanya. Kenapa tipis? Makanya hendaknya ya ini harusnya ini yang hendaknya kalau ingin menggunakan seni wayang. Kalau sudah berbentuk itu kembali kepada permasalahan tadi. Karena yang tidak diperkenankan adalah gambar yang berbentuk berjasad. Jadi kami himbau kepada para seniman wayang, hendaknya kembali kepada apa yang telah ditata oleh ulama-ulama terdahulu kita Wali Songo. Kisah-kisahnya harus kisah membangun, bukan memprovokasi, bukan mengajari jelek, tapi membangun keimanan di dalamnya. Kemudian masalah wayangnya pun hendaknya tetap diperhatikan, jangan sampai keluar daripada jalur syar'i yang sudah dibahas oleh ulama dulu. Biarpun kita tidak pernah ngerti sebabnya, kenapa harus pakai kulit dan sebagainya. Karena itu adalah untuk tidak menjadikan bentuk jasad, mujassadah. Kemudian juga di dalam gambarnya itu sendiri sudah dirusak. Padahal namanya Arjuna katanya orang paling ganteng. Coba lihat ganteng dari mana kalau gambarnya kayak begitu. Jendol belakangnya begitu katanya paling ganteng Arjuna. Itu gambarnya sudah dirusak semuanya. Akhirnya tidak mau. Lihat hidungnya mau, Petro hidungnya panjang ke depannya. Macam-macam begitu. Dan ini sudah ingin dirusak daripada supaya tidak kepada kesyirikan yang namanya patung. Atau kesalahan keharaman yang namanya patung. Jadi seperti itu. Jadi kami himbau seni pewayangan selagi masih bisa digunakan untuk berdakwah. Gunakan untuk berdakwahkan. Tapi pertama harus itu. Dari sisi keyakinan di dalamnya. Kisah-kisahnya harus benar-benar disesuaikan dengan syariat Islam. Kemudian masalah wayangnya seperti itu. Kemudian daripada pelengkap-pelengkapnya karawitan adalah seni musik adalah. Kemudian yang lain misalnya sinden dan sebagainya hendaknya diperhatikan supaya jangan sampai di situ ada orang buka aurat dan sebagainya. Kalau memang budaya ini masih sangat digemari di sebagian masyarakat untuk kita bawa kepada Islam. Ini kepada prinsip dakwah sebetulnya. Cuma nanti setelah umat ini adalah sudah keluar daripada ini nggak perlu lagi kembali misalnya. Caranya yang lain, ceramah begini, langsung tutup poin dapat ilmu. Kan begitu. Itu kan untuk orang awam, menarik orang awam
Dimasukkan orang awam itu bukan saja orang yang nggak ngerti ilmu. Mungkin profesor, doktor nggak pernah belajar agama. Tapi karena dia hobi wayang, dengar dari pewayangan jadi belajar. Profesor doktor ilmu ekonomi kan awam juga dalam agama. Dengar wayang, tak tahu wayangnya ada pesan-pesan. Maka di situ adalah bisa dibenarkan yang demikian itu, yang ini ya. Maka ayo kita sebaiknya terjalin komunikasi antara dalang-dalang itu dengan ustadz supaya saling sinergi. Dalangnya karena mungkin belajarnya kurang banyak ya, mungkin setiap cerita yang mau disodorkan ada terseh kepada kiai. Ini boleh enggak begini. Bahkan mungkin kiainya suruh lihat seperti apa nanti agar yang kurang ini. Tapi siap dibenahi, maka insya Allah dia dalang Sunan Kalijogo lagi. Seperti itu. Ini itu masalah pewayangan. Wayang adalah budaya dan seni seperti yang lainnya.